Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarina Uni Solihah. Nama saya Silvi Pilia Trisnawati. Nama saya Muhammad Tata Irmadiansyah. Nama saya Naila Putri Abdullah. Nama saya Urai Mariza Ramadana. Nama saya Kaisya Salsabila Rizky. Nama saya Rabi Altafira Fatala. Nama saya Muhammad Sultan. Akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minu fala yakhafu zulma wala hasma. Wa kadzalika anzalnahu qur'ana aribiyyan wasarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun aw yuhdisu lahum dzikra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha. Shadaqallahul azim. Bagian B yaitu menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Jadi, para pakar sejarah berbeda pendapat mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Setidaknya terdapat 3 teori besar. Yang pertama, ada teori Gujarat Islam yang dipercayai datang dari wilayah Gujarat dan India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Kedua, teori Mekah Islam dipercaya di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori para Islam tiba-tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Secara ilmiah, teori Mekah yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara lebih awal lebih penting untuk dibuktikan. Jika bukti-bukti teori Mekah telah dianggap memadai dan ilmiah, maka teori lain ini menyatakan kedatangan Islam sekitar abad 13 Masehi tidak perlu dibuktikan. Berikut beberapa teori yang mendukung ini sangat konkret. Pertama, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, telah terjadi kontrak dagang antara para pedagang Cina, Nusantara, dan Arab. Yang kedua, Peter Bellwood, reader in archaeology di Australian National University, telah melakukan banyak penelitian arkeologis di Polinesia, Asia Tenggara. Beberapa jalur perdagangan utama telah berkembang menghubungkan kepulauan Nusantara dengan Cina. Yang tiga, adanya jalur perdagangan utama dari Nusantara, terutama Sumatera, Jawa, dengan Cina diakui oleh sejarawan G.R. Tibbets yang membuktikan bukti-bukti itu sangat. Yang terakhir, ditemukannya perkembangan Arab Muslim di Barus pada abad ke-1 Hijriah sampai 7 Masehi. Berdasarkan sebuah dokumen kuno asal Tiongkok juga menyebutkan bahwa sekitar tahun 625 Masehi. 5. Berdasarkan buku Nuh Batudar, karya Adi Maski, Barus juga dikenal sebagai wilayah masuknya Islam di Nusantara pada abad ke-7 Masehi. 6. Sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai, Barus, di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi. 7. Hamka menyebut bahwa seorang pencatat sejarah Tiongkok yang mengembara pada tahun 674 Masehi telah menemukan suatu kelompok bangsa Arab yang berdiam diri di pesisir barat Sumatera. Ini juga makanya Hamka menulis
Penemuan tersebut telah mengubah pandangan orang tentang sejarah masuknya Islam ke tanah air. Hamka juga bilang bahwa temuan ini tuh diyakini kebenarannya oleh pencatat sejarah dunia Islam di Princeton University di Amerika Serikat. 8. Sejarawan T.W. Arnold dalam karyanya The Teaching of Islam 1968 juga menguatkan temuannya bahwa agama Islam itu telah dibawa oleh mubalik-mubalik Islam asal Jazirah Arab ke Nusantara sejak awal abad ke-7 Masehi. 9. Sebuah tim arkeolog yang berasal dari École Française d'Extrême Orient atau EFEO, Perancis yang bekerja sama dengan peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau PPAN di Lobutua, Barus, telah menemukan bahwa pada sekitar abad 9 sampai 12 Masehi itu Barus itu udah menjadi perkampungan multi etnis. Jadi dari berbagai suku bangsa Arab, Aceh, India, Cina, Tamil, Jawa, Batak, Minangkabau, Bugis, Bengkulu, dan sebagainya. 10. Pada tahun 674 Masehi, masa pemerintahan Khilafah Utsman bin Affan mengirimkan utusannya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan ke tanah Jawa, yaitu lebih tepatnya ke Jepara. Pada saat itu namanya Kalingga, bukan Jepara. Hasil kunjungan duta Islam ini tuh adalah Raja Jaisima, putra Ratu Sima dari Kalingga, itu masuk Islam. 11. Dalam acara seminar masuknya Islam ke Indonesia, di Indonesia, lebih tepatnya di Medan, pada tahun 1963, para ahli sejarah juga menyimpulkan bahwa Islam tuh masuk ke Indonesianya pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi. Dan langsung itu dari tanah Arab. Daerah yang disinggahi adalah pesisir Sumatera, lalu disebarkan itu pada saudagar-saudagar muslim dengan cara yang damai. Lalu yang ke-12, ditemukan makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, abad ke-11 Masehi. Yang berarti itu sejauh itu tuh sebelum itu sudah ada terjadinya penyebaran agama Islam, terutama di daerah pesisir Sumatera, karena yang menyebarkan Islam di Jawa adalah para mubalih dari Arab dan dari Pasai. C. Strategi dakwah Islam di Indonesia. 1. Perdagangan. Pada tahap awal, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi Indonesia adalah perdagangan. Hal tersebut diketahui dengan adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang muslim sebagai sarana atau media dakwah. Oleh sebab itu, ketika para penduduk Nusantara banyak yang berinteraksi dengan para pedagang muslim, banyak dari mereka yang memeluk agama Islam. 2. Perkawinan. Karena pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi, hal tersebut menyebabkan banyak penduduk, terutama wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Tetapi ada ketentuan hukum Islam, yaitu para wanita yang ingin dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Ada pula para wanita muslim yang dinikahkan oleh bangsawan lokal, dengan syarat bangsawan tersebut harus diislamkan terlebih dahulu. 3. Pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Para ulama memberikan ilmu keislaman sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Di antara lembaga pendidikan pesantren yang tumbuh pada masa awal Islam di Jawa adalah pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta. Kemudian ada pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri yang popularitasnya melampaui batas, mulai dari Pulau Jawa hingga Pulau Maluku. Banyak masyarakat Maluku yang pergi ke pesantren Sunan Giri untuk belajar ilmu agama Islam. Dengan cara seperti itulah, maka agama Islam terus tersebar ke seluruh penjuru Nusantara hingga akhirnya banyak masyarakat yang memeluk agama Muslim.
Tasawuf merupakan bagian penting dalam proses Islamisasi Indonesia. Tasawuf memiliki beberapa metode, salah satunya akomodasi terhadap budaya lokal. Umumnya, para pengajar tasawuf adalah para sufi atau guru-guru yang dengan sukarela menghayati kemiskinan. Mereka seringkali berhubungan dengan pedagang dan juga mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam hal magis. Mereka memiliki kekuatan yang dapat menyembuhkan. Melalui ajaran tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada para pribumi pun mudah diterima karena memiliki persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu. Di antaranya, para sufi yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan pikiran Indonesia yaitu adalah Hamzah Fansuri di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan juga Sunan Panggung di Jawa. Ajaran ini masih terus berlanjut bahkan hingga saat ini. Strategi perkembangan dakwah di Indonesia yang selanjutnya yaitu melalui kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah wayang. Selain wayang, media yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah seni bangunan, seni ukir, seni pahat, seni tari, dan juga seni sastra. Di antara bukti yang dihasilkan dari pengembangan Islam melalui kesenian yang dapat kita ketahui adalah Masjid Agung Demak, Sendang Duwur, Agung Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, dan lain sebagainya. Seni bangunan masjid yang ada merupakan bentuk akulturasi dari budaya lokal di Indonesia yang sudah ada sebelum Islam, seperti candi di agama Buddha. Proses Islamisasi atau penyebaran Islam di Indonesia yang selanjutnya yaitu melalui strategi politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memutuskan untuk masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik ini sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah tersebut. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa, maupun Indonesia bagian timur. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Pada masa itu, Islam telah masuk ke Nusantara pada abad ke-1 Hijriah 7 Masehi. Namun pada saat itu, perkembangan belum pesat, dan perkembangan pesat terjadi di abad 7 Hijriah 13 Masehi. Perkembangan Islam di Sumatera. Tepat mula masuknya Islam di Sumatera adalah di pantai bagian barat Sumatera. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Ia seorang mubalik dari Arab dengan misi penyebaran dengan berdakwah dan berdagang. Karena kesopanan dan keramahannya, maka orang-orang Pasai pun akhirnya tertarik untuk masuk Islam, termasuk kerajaan-kerajaan dan para pemimpin dalam negerinya pun masuk Islam. Kerajaan Islam Pasai berdiri pada tahun 1297 yang disebut dengan Serambi Mekah. Setelah Islam berkembang di Pasai dengan cepat tersebar dengan Syekh Burhanuddin, maka Islam dilakukan penyiarannya dengan secara pelan-pelan atau bertahap. Karena adat di Sumatera Barat sangat kuat, namun akhirnya Sumatera Barat pun menerima Islam dengan baik. Bukti bahwa Islam diterima di Sumatera Barat dengan kerelaan dan kesadaran dengan istilah bersendi syura syara bersendi kitabullah yang artinya bersendikan Islam menjadi dasar adat. Sekitar tahun 1440, Islam masuk ke Sumatera Selatan. Mubalik yang paling berjasa adalah Raden Ahmad atau yang dikenal dengan Sunan Ampel. Arya Damar yang dikenal dengan Arya Dila yaitu Bupati Majapahit di Palembang. Raden Rahmat memberi saran kepada Abdillah untuk menyebarkan agama Islam di Sumatera Selatan. Namun saran itu diterima dan akhirnya Islam menyebar di Sumatera Selatan dengan baik. Perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Agama Islam awal masuknya adalah di Kalimantan Selatan yang membawanya adalah para pedagang Arab dan mubalik di Pulau Jawa. Perkembangannya sangat cepat setelah kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478 dan pertama kali Islam masuk di Kalimantan Barat adalah di daerah Muara Sambas dan Sukadana. Pembawanya adalah pedagang dari Johor, Malaysia dan mubalik dari Palembang. Sultan Islam yang pertama pada tahun 1591 berkedudukan di Sukadana yaitu Penembahan Giru Kusuma. Penyebaran Islam di Kalimantan Timur terutama Kitau Datori, Bandang, dan Tuan Tunggang melalui jalur perdagangan. Sejak abad ke-15, sekitar tahun 1400 sampai 1500, Islam berkembang di Maluku. Daerah-daerah yang dimasuki Islam di Maluku adalah Ternate, Tidore, dan lain-lain. Perkembangan Islam sangat lambat masuk ke Papua karena dipengaruhi Raja Maluku. Ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi.
Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Dato' Ribandang dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Sebelum Islam datang ke daerah ini, penduduknya menganut kepercayaan nenek moyang. Setelah Dato' Ribandang berkunjung ke Sulawesi Selatan, Raja Goa yang bernama Karaeng Tonigalo masuk Islam. Kemudian, atas usul Dato' Ribandang, Raja Goa berganti nama dengan Sultan Alauddin. Sejauh sebelum Raja Goa ini masuk Islam, para pedagang telah menyiarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan dan banyak penduduk yang menganut agama Islam. Setelah Sultan Alauddin wafat, beliau diganti oleh putranya yang bernama Sultan Hasanuddin. Dari Goa, Islam terus berkembang ke daerah-daerah lainnya seperti daerah Talo dan Bone. Keempat, perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Pada tahun 1540, agama Islam masuk ke Nusa Tenggara. Masuknya agama Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis, Sulawesi Selatan, dan dari Jawa. Agama Islam berkembang di Nusa Tenggara mula-mula di daerah Lombok, yang penduduknya disebut suku Sasak. Dari daerah Lombok, secara pelan-pelan, selanjutnya tersebar pula ke daerah Sumbawa dan Flores. Kelima, perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Tempat yang mula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa yaitu daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Tokoh terkenal yang berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau menetap di Gresik. Kemudian mendirikan pusat penyiaran agama Islam dan pusat pengajaran. Dalam majelisnya itu beliau mengkader beberapa orang murid. Selanjutnya mereka menyiarkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Di Jawa Tengah, penyiaran agama Islam berpusat di Demak. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9 yang dikenal dengan Wali Songo atau Wali 9. Kemudian, murid-murid Wali Songo turut pula menyiarkan agama Islam ke daerah pedalaman Pulau Jawa sehingga agama Islam berkembang dengan pesatnya. Bagian E tentang kerajaan Islam di Indonesia. 1. Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Akan tetapi jika dikaitkan dengan dua kerajaan sebelumnya, maka kerajaan Samudra Pasai adalah kelanjutan dari kerajaan Islam Perlak. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1285 sekaligus sebagai raja pertama. Setelah meninggal digantikan oleh putranya Sultan Muhammad atau dikenal dengan nama Malik Al-Tahir I. Ia memerintah dari tahun 1326 Masehi sampai digantikan oleh Sultan Ahmad Malik Al-Tahir II. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Muqayyad Shah atau disebut juga Sultan Ibrahim. Kerajaan Aceh mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya, Sultan Iskandar Muda digantikan oleh menantunya yaitu Iskandar Tani. 3. Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh seorang adipati bernama Raden Patah. Untuk menghadapi Portugis, armada Demak yang dipimpin oleh Pati Unus melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Oleh karena itu, Pati Unus diberi gelar Pangeran Sabrang Lor, yang artinya pangeran yang pernah menyeberangi lautan di sebelah utara Kesultanan Demak. Setelah Raden Patah meninggal, ia digantikan oleh Pati Unus. Selanjutnya Pati Unus digantikan oleh Trenggana. Setelah Sultan Trenggana meninggal, terjadi pertikaian antara Pangeran Sekar Seda, Ing Lepen, adik Trenggana, dan Pangeran Prawoto, anak Tenggara. Pangeran Prawoto berhasil membunuh Pangeran Sekar Seda, Ing Lepen, tetapi kemudian Pangeran Prawoto dibunuh oleh Arya Penangsang, anak Pangeran Sekar Seda, Ing Lepen. Arya Penangsa kemudian tampil menjadi Sultan Demak keempat. Pemerintahan Arya Penangsang dipenuhi dengan kekacauan karena banyak orang yang tidak suka dengannya.
hingga akhirnya seorang adipati Pajang bernama Adiwijaya atau Jaka Tingkir berhasil membunuhnya. 4. Pajang. Pendiri Kesultanan Pajang adalah Adiwijaya. Setelah Sultan Adiwijaya meninggal, seharusnya Pangeran Benawa yang menduduki tahta Pajang. Akan tetapi ia disingkirkan oleh Arya Pangiri. Tindakan Arya Pangiri menimbulkan upaya-upaya perlawanan. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Benawa untuk merebut kembali tahta Pajang tersebut. Karena itu, ia menjalin kerjasama dengan Mataram yang dipimpin oleh Sutawijaya. Setelah Arya Pangiri dapat dikalahkan, Pangeran Benawa justru menyerahkan kekuasaannya pada Sutawijaya. Selanjutnya, Sutawijaya memindahkan Pajang ke Mataram, sehingga berakhirlah kekuasaan Pajang. Nomor 5. Mataram Islam. Mataram merupakan hadiah dari Adiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan, karena ia telah berjasa membantu Adiwijaya menaklukkan Arya Penangsang. Ketika Ki Ageng Pamanahan meninggal, Mataram dipegang oleh putranya, Sutawijaya. Lalu Sutawijaya diangkat menjadi Adipati Mataram dan diberi gelar Senopati Ing Alogo Saidin Panatagama, yang berarti panglima perang dan pembela agama. Yang keenam, Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dengan bantuan Fathahillah, Kesultanan Cirebon dapat meluaskan kekuasaannya meliputi Jayakarta dan Pajajaran Kemenangan-kemenangan Fathahillah membuat Sunan Gunung Jati tertarik dan menyuduhkan Fathahillah dengan Ratu Wulung Ayu. Ketika Sunan Gunung Jati menua, Kesultanan Cirebon diserahkan kepada putranya Pangeran Muhammad Arifin dengan gelar Pangeran Pasarian. Yang ketujuh, Banten. Daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahan dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah Sultan Hasanuddin meninggal, ia digantikan oleh putranya Maulana Yusuf. Yang ke-8, Makassar. Pada abad ke-16, Sulawesi Selatan terdapat dua kerajaan, yaitu Goa dan Talo. Kedua kerajaan itu bersatu dengan nama Goa Talo. Makassar dengan ibu kota di Sumba Opu dan dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Bertindak sebagai rajanya adalah Raja Goa Deng Mandrabia dengan gelar Sultan Alauddin, dan sebagai Mangku Bumi Perdana Menteri adalah Raja Talo Karaing Matoaya yang bergelar Sultan Abdullah, yang pada masa pemerintahannya adalah puncak kejayaan Makassar. 9. Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate berdiri kira-kira abad ke-13. Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah. Sedangkan raja yang terkenal dari Tidore adalah Sultan Nuku. Muncullah Sultan Hairun yang sekarang menjadi nama universitas di Ternate.